103 FM Urban Radio, anak urban pasti ya sore-hore menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. Tapi selama 1 jam ini anak urban sambil tuh dia udah nge-spill kalau misalnya kita akan ngobrol barengan sama Kementerian Hukum Jawa Barat. Jadi karena tadi Sabil juga udah sempat bilang ya kalau misalnya hari ini pembahasan kita bakal tentang perseroan perorangan. Nah tapi kira-kira ada program apa sih sesuatu yang baru kali ini? Jadi langsung aja kita undang di sini, kita bersama Ibu Hemawati Bervandia AMD SHMM sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Ibu selamat sore. Selamat sore Mbak. Hari ini bersama Ibu Hema. Ibu Hema ini anak urban bakal nginfoin lah ke kamu terutama yang lagi dengerin di radio terutama atau bahkan yang lagi dengerin kita juga secara visual atau bahkan tim-tim yang lagi ada di Kementerian Hukum yang lagi nonton Ibu Hema juga hari ini siaran ya, karena Ibu bisa dilihat secara visual di www.urban1063fm.com. Ibu, hari ini kita bakal ngobrol tentang info seputar layanan akselerasi perseroan perorangan. Betul ya Bu ya? Ada apa sih Ibu? Ada sesuatu yang baru, katanya ada peralihan pelayanan yang dimana bakal masuk ke sistem baru. Tapi sebelumnya saya juga penasaran sebenarnya apa sih Ibu yang dimaksud dengan perseroan perorangan dan kenapa sebetulnya ini lagi rame banget diomongin sama masyarakat luas terutama Jawa Barat ya Ibu ya. Ya, baik Mbak, selamat sore dari Urban. Sore Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung di kesempatan sore hari ini. Kita membahas terkait dengan perseroan perorangan atau PTP, yaitu adalah bentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh satu orang saja tanpa memerlukan akta notaris dan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil atau UMK. Saat ini lagi membooming ya Pak, ya Mbak, PTP ini. Iya. Ya. Karena memang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil untuk memiliki legalitas secara cepat dan terjangkau. Ya. Di lapangan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas, sehingga kebijakan ini merupakan suatu solusi yang sangat relevan dengan adanya transformasi digital melalui peluncuran aplikasi AHU online pada April 2026 kemarin yang menyederhanakan seluruh proses pendaftaran menjadi serba digital, diharapkan dapat mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Seperti itu Mbak. Tapi sebetulnya ketika pemerintah mendorong banyaknya UMKM ya Bu ya. Iya. Tadi yang udah Ibu Hema mention juga bahwa ini gak cuma UMKM yang skala besar tapi mungkin skala kecil juga ya Bu. Kenapa tiba-tiba pemerintah di 2026 ini mendorong lagi pelaku-pelaku UMKM buat punya legalitas usaha? Ya, karena sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dan memisahkan kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Ya. Tanpa legalitas, UMKM seringkali kesulitan menembus pasar modern atau mendapatkan fasilitas perbankan yang lebih besar. Jadi dalam prakteknya pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan, kemitraan dan peluang usaha lainnya yang lebih luas Mbak, seperti itu. Tapi ketika ngelihat di tahun kemarin Ibu, tapi sebenarnya masih banyakkah UMKM yang mereka ini sebetulnya ternyata belum punya izin, belum ada legalitas resmi? Iya, betul sekali Mbak. Jadi sehingga kita mendorong untuk masyarakat mendapat kesempatan untuk memperluas usaha untuk lebih memperoleh legalitasnya. Kalau tahun ini pemerintah menargetkan 80.000 pendaftaran secara nasional sebagai bagian dari strategi akselerasi ekonomi ya Mbak ya. Jadi karena memang legalitas PTP menjadi izin atau tiket masuk bagi UMKM ke dalam ekosistem digital dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, seperti itu Mbak. Karena kita udah masuk era digitalisasi juga ya Bu. Jadi banyak juga ternyata di 2026 ini yang akan diluncurkan sama Kementerian Hukum Jawa Barat. Iya betul. Gitu. Tapi tanpa legalitas sebuah usaha akan sulit berkembang ya Mbak ya. Namun demikian pemerintah juga memahami bahwa proses pengurusan legalitas itu harus mudah dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Hukum, melalui administrasi hukum umum
Kementerian Hukum menghadirkan sistem layanan berbasis digital yaitu AHU Online. AHU Online. Ya, betul. AHU Online ini berarti akan secara resmi bisa digunakan secara khalayak luas itu mulai kapan, Ibu? Iya, mulai April 2026 sudah bisa, Mbak. Oh, baik. Iya. Jadi kalau misalnya sebelumnya harus datang ke kantor ya, Bu. Iya. Sekarang sudah bisa via online. Keunggulannya berarti apa aja, Ibu, kalau dari aplikasi atau website AHU Online ini? Jadi sebenarnya saya revisi sedikit. Yeah. Nah, sebelumnya memang juga kita melalui online. Namun ini untuk AHU Online yang sekarang ini adalah lebih mudah, lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi jangkauannya juga lebih luas dengan biaya memang tetap sama yaitu 50.000. Proses yang saat ini lebih transparan, efisiensi dan menghapus kebutuhan akan sertifikat fisik yang diganti dengan format digital terstandarisasi. Oh, baik. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi ketika sudah ditanya soal legalitas ya, Bu ya. Iya, betul. Bahwa tadi sertifikat secara digital pun udah bisa digunakan. Iya. Gitu. Jadi digitalisasi itu untuk mempercepat, mempermudah, memperluas akses layanan kepada masyarakat. Dan dengan sistem ini masyarakat dapat mengurus legalitas usaha secara online tanpa harus datang langsung ke kantor. Jadi di lapangan hal ini sangat membantu pelaku usaha karena tidak lagi terkendala jarak, waktu dan proses yang panjang. Karena Jawa Barat sebagaimana kita ketahui 27 kabupaten kota, tentunya ini aksesnya itu sampai ke pelosok. Jadi ini sangat mendorong pelaku usaha, anak-anak muda yang ada di daerah-daerah pun sudah lebih mudah dan lebih transparan. Nah, seperti itu, Mbak. Tapi kalau misalnya masyarakat awam gitu ya, Bu. Sebetulnya dari mereka sendiri bakal mudahkah sebetulnya mengakses si AHU Online ini? Ya, bisa dan lebih mudah. Sistem AHU Online dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna atau user friendly gitu, agar pelaku usaha dapat melakukan administrasi secara mandiri, self service gitu. Nah, meski demikian pemerintah tetap menyediakan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Silakan jangan ragu menghubungi bidang AHU di Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat untuk berkonsultasi lebih lanjut di Jalan Jakarta. Begitu. Jadi kalau misalnya kamu nih anak urban sebetulnya masih bingung dan biasanya masih butuh banyak informasi ya, Bu ya. Karena mungkin seringnya sama keluarga misalnya di rumah kok bingung ini gimana ya caranya. Tapi biasanya Ibu kalau misalnya perseroan perorangan ini syarat-syaratnya ketika sebelum tadi mendaftar ya, Bu, syarat-syaratnya kan mungkin lebih simpel daripada perseroan terbatas. Itu syarat-syaratnya tuh kira-kira apa aja, Bu, ketika pengen sekalian deh bikin usaha tapi ngambil legalitas juga gitu. Nah, kalau persyaratannya itu merupakan disiapkan dulu meliputi identitas diri, alamat usaha, kegiatan usaha dan nama perseroan yang diinginkan, serta alamat email aktif. Karena perseroan yang didaftar ini pun tidak bisa sama. Artinya harus searching bahwa tidak punya sebelumnya tidak ada nama tersebut yang terdaftar di AHU Online. Nah, seperti itu. Jadi kami menyarankan untuk disiapkan dulu meliputi identitas diri seperti KTP, NPWP, alamat usaha dan kegiatan usaha, nama perusahaan yang diinginkan didaftarkan serta alamat email yang aktif. Baik. Jadi ketika sudah daftar, Ibu, sertifikatnya akan muncul berapa hari kemudian atau ada jangka waktu yang harus diverifikasi terdahulu? Kalau persyaratannya itu sudah terpenuhi, tahapan mulai dari akses layanan AHU, pengisian data, pengecekan nama, pembayaran, hingga terbit surat keputusan secara elektronik itu dalam hitungan menit jika data lengkap. Namun setelah mengirim data, permohonan wajib melakukan konfirmasi surat pernyataan pendirian paling lama 7 hari. Gitu. Kalau penerbitan sertifikatnya itu hitungan menit saja, Mbak, tidak hitungan hari gitu. Jadi jika terlewat pemohon tidak melakukan konfirmasi dalam 7 hari tersebut, pemohon akan dianggap kadaluarsa secara otomatis oleh sistem dan harus diajukan kembali. Berarti sistem seperti ini, Ibu, sudah berjalan di wilayah Kementerian Jawa Barat saja
aja, Kementerian Hukum Jawa Barat aja, atau bahkan sudah skala nasional sebetulnya? Itu udah berlaku di seluruh provinsi di seluruh gitu. Indonesia, betul Mbak. Baik. Iya. Oke, anak urban, mungkin kamu udah tahu ya sekarang karena era digitalisasi bukan cuma di beberapa divisi yang mungkin kamu selalu tahu cuma di industri kreatif, media dan lain-lain, tapi sekarang buat kamu yang punya usaha dan masih juga ada kesulitan buat ngejar legalitas yang resmi ya Bu ya, Iya, betul yang terdaftar sekali. secara negara, secara nasional sekarang sudah dipermudah bahwa sekarang akan ada sistem baru namanya AHU Online, AHU Online yang sudah bisa digunakan di bulan April ini ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah. Artinya sebuah UMKM yang sudah menengah atau Iya. sudah matang, kita sarankan untuk mendaftarkan PT perorangan ini Iya. untuk memperluas jangkauan usaha serta kemudahan untuk mendapatkan akses modal misalnya ke perbankan dengan legalitas yang berbadan hukum yang diperoleh. Seperti Iya. itu, Mbak. Jadi supaya manfaatnya juga balik lagi ke kita sendiri sebetulnya ya Bu Iya. ya, gitu. Anak urban, kita masih ngobrol barengan sama Ibu Hema pastinya. Mungkin nanti kita akan ngobrol tentang alurnya lagi. Jadi kira-kira keuntungan nyatanya apa saja, data-data yang wajib kita persiapkan apa aja. Karena tadi Ibu Hema juga langsung bilang bahwa ini juga tergantung sama datanya kalian komplit atau enggak ya Bu ya. Iya, betul. Bahwa kalau misalnya komplit ya saat itu juga bisa langsung keluar sertifikat resminya gitu kan atas dari perseroan perorangan kamu. Jadi nanti kalau misalnya kamu punya pertanyaan mau ditanyain langsung ke Ibu Hemawati Bayar Pandia AMD SHMM selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Kamu langsung tanya aja di 0811 221063 dan kita juga bisa nerima pertanyaan kamu di Instagram kita di Urban 1063 FM. So jangan kemana-mana, masih barengan sama Sabil pastinya di sore hari. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio, anak urban pastinya sore hari. Menemani kamu di sini pastinya sampai jam 7 malam nanti. Tapi kali ini anak urban kita masih ngobrol barengan sama Kementerian Hukum Jawa Barat. Pasti kita masih bersama Ibu Hemawati Bayar Pandia AMD SHMM selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Ibu masih di sini ya kita? Iya, betul sekali, Mbak. Kita masih ngobrol tentang peralihan layanan perseroan perorangan yang masuk ke sistem baru. Tapi sebetulnya bahwa online ini sudah dijalani juga ya Bu ya sebelumnya ya. Iya, betul. Tapi memang kita ada pergantian sistem. Pastinya banyak juga pembaharuan yang bisa dipermudah terutama untuk kamu yang punya usaha tapi masih juga belum ada legalitas resmi gitu. Tadi udah ada beberapa sosialisasi dari Ibu Hema, tapi sekarang kita masuk lagi anak kurban. Kalau misalnya langkah pertama ketika anak kurban ini sekarang yang lagi ngedengerin kita ya Bu ya, lagi ada niatan untuk di 2026 ini pengen bikin bisnis nih gitu. Tapi gimana ya caranya bikin ekosistemnya supaya oke, supaya resmi juga. Tahap pertamanya Ibu ketika pengen membuat tadi ya perseroan perorangan secara resminya itu langkah pertamanya apa Ibu Hema? Ya, baik Mbak. Langkah pertama yaitu mengakses layanan.ahu.go.id. Kalau dulu kan ahu.go.id ya. Baik. Sekarang ada layanan .ahu.go.id. Jadi Baik. memilih peran individu, setelah itu membuat akun dan melengkapi profil. Oke. Begitu. Dengan yang sebelumnya tadi sudah kita sarankan untuk melengkapi persyaratan terlebih dahulu seperti identitas diri itu KTP, NPWP, alamat usaha, kegiatan usaha dan nama perseroan yang diinginkan serta alamat email yang aktif. Baru Oke. masuk ke layanan .ahu.go.id dengan memilih peran individu, membuat akun dan melengkapi profilnya. Nanti dilanjutkan dengan fitur-fitur selanjutnya seperti itu, Mbak. Ya. Jadi sebetulnya sistemnya mudah sekali ya Bu ya. Iya, mudah Gak sekali. ada kata sulit sih sebenarnya. Dan tadi Bu Hema udah mention juga anak kurban bisa diakses dimanapun kapanpun. Iya, Terutama betul. kamu yang ada di wilayah Jawa Barat gitu kan. Iya. Ada di layanan.ahu.go.id. Iya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke persyaratan tadi, Ibu ketika pengen bikin usaha persyaratannya apa saja ketika ingin jadi perseroan perorangan? Iya. Nah, tadi udah kami sampaikan juga Yes. bahwa persyaratan itu siapkan identitas diri Ya. seperti KTP, NPWP, alamat usaha, Ya. kegiatan usaha,
nama perseroannya serta alamat email yang aktif. Tapi jangan lupa ya Mbak ya, sebelum nanti masuk harus dicek juga memastikan tidak ada kesamaan nama dengan perseroan lain yang sudah terdaftar untuk menghindari sengketa hukum di masa depan. Oke, tapi kalau misalnya kita bahas soal biaya dan juga akses, tadi akses sudah terjawab ya Bu ya. Iya. Kalau biaya berarti dia ketika masuknya di perseroan perorangan ini, by sistem baru Ibu, itu biayanya berapa? Cuman 50.000 saja. Hanya 50.000. 50.000. Iya, Iya. Ibu ya. Dan tadi manfaatnya juga yang kita terima sebetulnya untuk perusahaan kita lagi ya Bu ya. Tadi manfaatnya apa aja Ibu Hewa? Iya, manfaatnya itu kan bisa memperluas usaha serta kita bisa mengikuti pengadaan-pengadaan pemerintah skala nasional, bisa membuat rekening atas nama usaha tersebut, mengakses pembiayaan perbankan, mengikuti program pemerintah yang tentunya meningkatkan kepercayaan dan kerjasama dalam berusaha. Oke, tapi setelah udah masuk nih anak urban ya, sudah masuk secara resmi, mungkin sekarang juga anak urban lagi ada yang buka Bu websitenya. Oh ternyata pendaftarannya sangat mudah, data-datanya juga mungkin kita semua punya ya Bu ya. Iya. Yang mungkin gak punyanya kadang-kadang modalnya Bu. Modal dan juga niat ya Bu ya. Iya. Karena sistem sebetulnya sudah dipermudah juga dari Kementerian Hukum Jawa Barat dan ini juga sudah resmi secara nasional gitu kan ya Bu ya. Nah kira-kira step selanjutnya adalah sebetulnya untuk UMKM yang bikin menjadi keuntungannya itu apa Ibu ketika sudah daftar ini? Ya, keuntungannya itu seperti saya sampaikan tadi ya, UMKM dapat masuk ke ekosistem usaha yang lebih luas, termasuk kemitraan pasar, pelaku usaha juga bisa mendapatkan akses ke fasilitas perbankan khususnya kredit usaha rakyat atau KUR. Seperti itu Mbak. Oke, tapi kalau misalnya ini kan juga salah satu sistem yang sudah didorong oleh pemerintah ya Bu ya, agar 2026 ini ketika ada sistem baru ini juga anak urban dan sudah bisa diakses juga, pastinya tadi ada di layanan nih ya kita mention ya, layanan.ahu.go.id sudah dipermudah, bisa dibuka di kapanpun, kayak gimana pun kita siapnya deh ya Bu ya. Iya, gitu. jadi karena kita harapkan setelah memperoleh legalitas UMKM ini bisa lebih berkembang, gitu. Jadi Kementerian Hukum melalui perseroan perorangan, pemerintah membuka pintu awal agar UMKM masuk ke dalam sistem formal. Nah, setelah itu pemerintah mendorong melalui pembinaan, pendampingan serta membuka akses terhadap program pemberdayaan dan pembiayaan. Nah, jadi sangat penting sekali untuk memperoleh akses legalitas badan usaha tersebut gitu. Oke. Tapi biasanya Ibu kalau misalnya Ibu ini kan nggak cuma ngurusin peralihan layanan ini saja ya Bu ya. Kira-kira kalau misalnya nggak resmi, biasanya ada teguran kah Ibu dari Kementerian Hukum Jawa Barat untuk badan-badan usaha tersebut? Nah, kalau maksudnya badan usaha yang nggak resmi, yang tidak terdaftar secara legalitas ini gitu Bu. Nah, biasanya ada teguran kah atau tidak sebetulnya? Enggak, kalau untuk kita memilih badan usaha itu kan pilihan ya Mbak. Apakah kita memilih badan usaha perorangan? Kalau PTP ini kan diusulkan atau dimohonkan oleh perorangan untuk memisahkan harta pribadi dan perusahaan. Kan seperti itu. Nah, ada juga yang namanya PT Persekutuan Modal, itu gabungan dari beberapa untuk membuat suatu badan usaha dalam persekutuan. Nah, jadi kalau hanya teguran, kalau pelaku usaha ingin berkembang, maka kami mendorong agar berbadan hukum mempunyai legalitas, tapi kan kembali kepada pilihan ya. Artinya orang apakah mau berkembang atau tidak, atau stuck di tempat ya. Sehingga kita tidak bisa menegur ketika seseorang mau maju atau tetap memilih pada pilihan tanpa berbadan usaha legalitas, ya itu kembali kepada pilihan sendiri. Begitu Pak. Gitu. Dan itu juga mungkin jadi kekhawatiran mereka-mereka ini atau termasuk kamu ya anak urban. Jadi ketika udah punya perseroan perorangan ini Ibu, itu apakah bisa membuat bantuan sosial itu dicabut? Nah, jadi terkait untuk bantuan sosial dicabut ini sering muncul di masyarakat khususnya dari pelaku usaha mikro yang masih menerima bantuan sosial. Perlu dipahami bahwa kepemilikan perseroan perorangan tidak secara otomatis menyebabkan bantuan sosial dicabut. Penentuan penerimaan bantuan sosial pada dasarnya didasarkan pada kondisi kesejahteraan masyarakat yang tercatat dalam sistem data terpadu, bukan semata-mata pada status kepemilikan badan usaha tersebut.
Mbak. Iya. Nah, oleh karena itu selama kondisi ekonomi seseorang masih memenuhi kriteria sebagaimana penerima bantuan, maka hak tersebut tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku. Namun demikian, apabila usaha yang dijalankan berkembang dan kondisi ekonominya meningkat, maka secara bertahap tentu akan menjadi penyesuaian sesuai dengan prinsip pemerataan bantuan. Dan bantuan sosial ini sendiri juga tidak lebih dari 1 juta ya. Setahun itu berkisar bisa 500, ada yang memang 1 juta, 1,5. Artinya seiring dengan keuntungan manfaat dengan pendirian badan usaha ini jauh lebih bermanfaat karena memperoleh akses usaha yang lebih besar, mitra-mitra kerja yang lebih banyak untuk menggait ketika kita memperoleh legalitas usaha. Nah, seperti itu. Jadi sebetulnya manfaatnya balik lagi ke kita sendiri ya Bu ya. Dan soal pendaftaran ini juga kan maksudnya sudah dipermudah dengan sistem yang sangat baru sekarang. Tapi banyak juga mungkin pelaku-pelaku usaha yang ada di Jawa Barat, termasuk yang ada di Kota Bandung sekarang ya Ibu Hema, yang takut sebetulnya sama pajak. Nah, kita tanya langsung sama Ibu Hema, anak urban. Sebetulnya bagaimana Ibu kewajiban pajak untuk perseroan perorangan ini? Ya, baik Mbak. Jadi PT Perorangan ini kan sebuah perusahaan yang memang omsetnya sampai 5M ya. Nah, untuk pajak sendiri usaha itu dikenakan pajak dengan keuntungan dengan nilai di atas 4,8 miliar. Itu yang kami pahami ya Pak. Jadi kewajiban pajak tetap melekat pada perseroan perorangan sebagai badan usaha yang sah secara hukum. Nah, namun di UMKM sendiri pun pemberlakuan pajak ini tetap berlaku kecuali nilainya itu sampai dengan 500 juta. Nah, di atas itu sudah kena pajak 0,5% juga. Nah, jadi pemerintah telah menyesuaikan skema perpajakan bagi UMKM agar lebih sederhana dan proporsional dengan segala usahanya. Salah satunya yaitu tadi tarif 0,5% dari omset yang diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan perpajakan. Nah, gitu. Itu dia loh anak urban, sebetulnya secara spesifik dari apa informasi yang sudah kita dapat dari sosialisasi bersama Ibu Hema kali ini soal peralihan layanan perseroan perorangan ini ya anak urban yang masuk kita ke sistem baru sekarang sudah jauh dipermudah ya Bu ya. Betul. Dan manfaatnya juga secara terang-terangan udah diinfo juga nih sama Ibu Hema anak urban. Kalau bisa kamu punya pertanyaan boleh dong tanya ke kita langsung karena Ibu Hemawati ini anak urban selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum langsung bisa menjawab sekarang juga. Kamu bisa tanya di WhatsApp ya di 0811 221063 atau kamu bisa DM langsung di Urban 1063 FM di Instagram. So, make sure kamu stay tune. Kita masih akan ngobrol lagi Ibu pastinya tentang peralihan layanan perseroan perorangan ke sistem baru. Masih barengan sama Sabil pastinya di Sore Hore. Urban 106,3 FM Radio Visual. 106,3 FM Urban Radio, anak urban pastinya Sore Hore. Masih live langsung dari Jalan Anyar nomor 52 dong pastinya anak urban. Dan kita masih barengan sama Ibu Hemawati Bayar Pandia AMD SHMM. Kamu bisa lihat kita secara visual di mana ada di www.urban1063fm.com. Dan Ibu Hemawati ini selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat. Nah, kita lagi membahas beberapa layanan akselerasi perseroan perorangan ya Bu ya. Sudah dari tadi loh anak urban kalau misalnya kamu lagi standby dan ternyata ada beberapa pertanyaan yang masuk yang tadi sudah kita pilih beberapa dan kata Ibu Hema kita jawab. Jadi kita bisa mention sekarang ya Bu ya. Ini yang pertama, saya Ujang dari Soreang. Ibu, saya tuh baru buka usaha manisan. Kira-kira ada syarat khususkah kalau mau mendaftarkan atau ada kriteria khusus UMKM? Nuhun Bu. Baik, selamat sore Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama dulu Ujang harus minimal 17 tahun ya, memiliki KTP dan NPWP pribadi, email aktif serta modal usaha maksimal loh. Ini maksimal ya, bukan minimal. Modal PTP ini 0 modal, tapi maksimalnya di 5 miliar. Nah, nama PT minimal 3 kata dan belum digunakan oleh yang lain, oleh perorangan yang lain. Jadi alamat usaha
KBLI bisa dicek ya, Manisan itu KBLI-nya cek kode baku lapangan usaha sesuai dengan bidang usaha. Nah, setelah itu baru masuk ke layanan .ahu.go.id. Nah, itu dari situ nanti sudah tertera semua fiturnya, masuk mulai ke pribadi, nanti di situ bikin akun. Nah, itu ikuti semua tahapannya. Nah, itu dia. Berarti nggak ngelihat apapun itu jenis usahanya ya Bu ya. Iya. Kalau tadi misalnya Kak Ujang dari Soreang pengen bikin buka usahanya Manisan, tetap sebetulnya pola dan sistemnya sama ya Ibu ya. Dan pastiin kalau misalnya namanya tadi berarti 3 suku kata ya Bu ya. Iya. 3 suku kata dan pastinya tidak sama dengan yang lainnya. Iya, betul. Karena ya seperti kami bilang, menghindari sengketa hukum di belakang hari. Betul. Ya, gitu. Lalu next ya Ibu ya, kita baca lagi. Sore Sabil, saya Angga dari Majalaya. Halo Angga, sore. Kalau omset usaha saya belum gede, apakah bisa mendaftarkan UMKM? Dan kalau masih puluhan juta, Ibu dikenakan wajib pajak nggak? Nuhun. Oke, ya. Nah, sembari kita review lagi masalah pajaknya ya. Walaupun yang jelas harusnya dari pajaknya nih yang memperkuat lagi. Nah, kami jawab bahwa memang PTP ini adalah kesempatan berusaha bagi kaum muda dengan akses modal terbatas gitu. Jadi dengan justru jangan melebihi omset 4,8 miliar. Nah, kalau sudah di atas 4,8 miliar itu ya itu masuk ke peralihan ke PT Persekutuan. Ya, itu ada direktur, ada komisaris. Nah, kalau PTP ini adalah kesempatan kita sebagai pengusaha, sebagai pemilik, sebagai direktur, sebagai komisaris, artinya ya bebas kita mengelolanya. Gitu kan. Nah, jadi untuk pajaknya sendiri sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2022 sebenarnya kita ketika kita punya sebagai UMKM omset sampai dengan 500 juta baru tidak kena pajak. Tapi kalau sudah di atas 500 juta UMKM pun kita tetap dikenakan pajak 0,5. Nah, PTP ini ketika kita omset 4,8 miliar, nah baru kita di atas 4,8 baru kita dikenakan pajak 0,5 sampai dengan batas waktu 3 tahun. Nah, tapi setelah itu ada penyesuaian dong. Masa tidak kena pajak terus. Memang kalau di UMKM ya memang ada perbedaan masa sampai dengan 7 tahun. Tapi yang jelas ketika omset kita nilai pajak yang dikenakan itu adalah nilai perolehan omset atas usaha yang kita lakukan. Kalau kita tidak ada omset berarti kita kena pajak dong gitu. Semakin tinggi omset kita tentunya ya kita juga berbagi kepada negara. Negara juga meminta ya ayolah kalau udah untung kamu 4,8 miliar di atas 4,8 berbagilah 0,5%-nya kepada negara. Nah, jadi sangat cukup sebenarnya kecil dan relevansi ya. Jadi kami sangat mendorong untuk pelaku usaha ekonomi kecil UMKM untuk memperoleh legalitas badan usahanya, memperoleh kesempatan bermitra kerja dengan pihak ketiga atau pihak lain seluas-luasnya seperti itu. Ibu, tapi kalau misalnya sambil penasaran, apa yang terjadi kalau misalnya badan usaha ini secara resmi terdaftar sebetulnya ya sudah daftar, dia misalnya dibuka layanan yang sistem baru ini juga, tapi dia nggak bayar pajak Bu, misalnya 2025 kemarin dia nggak bayar pajak, apa yang terjadi? Ada teguran kah dari Kementerian Hukum? Ya, kalau dari Kementerian Hukum enggak, karena pajak kan urusannya ke Kementerian Keuangan ya tentu itu nanti urusannya ke Kementerian Keuangan gitu. Bu, pastinya akan ada tagihan yang mungkin denda atau seperti apa gitu. Tapi yang jelas harus diingat kewajiban pajak tersebut adalah dari omset, tarif omset yang kita peroleh gitu. Yes, Ibu. Dan kalau misalnya anak kurban masih ada juga yang penasaran gitu Ibu ya. Karena data ini kan tadi omset mungkin bisa naik ya Bu. Badan usaha ini mungkin ketika berjalan secara baik, berkembang lebih dari 5 miliar dan lain-lain. Tapi kapan Ibu seseorang bisa ngelakuin perubahan data dan usaha ini? Nah, sebenarnya Mbak, kalau sudah omset di atas 4,8 di atas 5 miliar itu bisa di upgrade lagi menjadi PT Persekutuan Modal. Gitu. Jadi data perseroan perorangan dapat diubah apabila usaha mengalami perkembangan dan penyesuaian. Perubahan tersebut dilakukan secara elektronik gitu ya Mbak ya, sehingga tetap mudah dan dapat diakses oleh pelaku usaha. Gitu. Nah, itu kan kalau misalnya usahanya ya alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Tapi kalau misalnya tidak berjalan atau kepikiran kayaknya mau ganti nama PT deh. Nah, itu gimana ya Bu cara proses pembubarannya?
Pada saat proses pembubarannya itu apabila usaha sudah tidak berjalan, perseroan keuangan dapat dibubarkan dengan mengajukan pernyataan pembubaran melalui sistem layanan AHU secara elektronik. Setelah pernyataan tersebut diproses, status badan hukum akan dinyatakan berakhir secara resmi, sehingga tertib secara administrasi dan tidak menimbulkan kewajiban lanjutan. Seperti itu, mungkin Mbak. itu ya anak korban yang sering kali di masyarakat luas, terutama mungkin Jawa Barat, Kota Bandung, ada rasa-rasa malas dan mager ya Bu ya mengurusnya gitu loh. Padahal kan itu juga tertib secara administrasi kalau kata Ibu Hema ya. Tapi Ibu karena ini peralihan layanan terbaru ini ke sistem baru ini dimulai bulan April ini, sebetulnya tadi juga ya anak korban kamu tuh bisa buka di layanan.ahu.go.id, AHU ya. Nah ini tuh kan dimulai bulan April ya Bu ya. Tapi sejauh ini udah dari 2025 ke 2026 capaian di Jawa Barat Ibu itu sejauh ini seperti apa? Ya, kalau di Jawa Barat ya capaian menunjukkan tren yang sangat positif. Bahkan pada tahap awal sudah menunjukkan percepatan yang signifikan dibanding target yang ditetapkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa minat dan potensi masyarakat cukup tinggi dan program ini relevan dengan kebutuhan pelaku usaha di lapangan gitu. Nah, kalau sekali lagi Ibu, dari Ibu pesan singkat untuk anak muda yang sekarang banyak banget ya Bu ya perkembangannya jadi kayak pengen bikin badan usaha sendiri, tapi ya akhirnya setelah dengar sekarang ada sosialisasi dari Ibu Hemawati juga jadi tahu bahwa legalitas itu penting ya Bu ya. Pesan dari Ibu buat siapapun anak urban dan juga pendengar sekarang, apalagi yang lagi mantengin juga yang mau miliki badan usaha secara legalitas, dari Ibu pesannya seperti apa? Ya, pesan kami sebagai pelaku usaha walaupun kecil ataupun memulai, tetap semangat, jangan takut untuk memulai dan jangan ragu untuk mendorong diri sendiri untuk berkembang. Setiap usaha pasti dimulai dari kecil. Yang penting dijalankan dengan konsisten dan terus belajar dari prosesnya. Kesempatan untuk berkembang selalu ada. Tinggal bagaimana kita berani mengambil langkah dan mempersiapkan diri dengan baik. Jadi 1000 langkah pastinya diawali dengan 1 langkah. Milikilah legalitas badan usaha untuk memperoleh kesempatan berusaha untuk lebih luas dengan berhubungan dengan mitra-mitra kerja yang lebih besar juga dan berhubungan dengan perbankan juga apabila ada kesempatan kesulitan dalam permodalan, sehingga kita terus dipacu untuk berkembang dan berusaha. Seperti itu Pak. Itu loh luar biasa anak kurban. Tapi Bu, aku juga penasaran. Tapi kalau misalnya dari Ibu sendiri sejauh ini ada nggak sih Bu rasa-rasa gregetnya ngelihat kadang-kadang badan usaha yang sejauh ini masih ada belum ada legalitasnya, tapi itu Ibu selalu ngedengar dari desas-desus oh ini loh ini segala macam, tapi ternyata legalitasnya belum resmi. Iya, sebenarnya greget juga sih Mbak. Kenapa? Karena prosesnya itu sangat sederhana, cepat dan biaya terjangkau dengan 50.000. Kita sudah bisa berusaha dengan legalitas usaha yang jelas, yang formal, dan itu kan meningkatkan kepercayaan para nasabah atau para mitra kerja kita dengan legalitas, formalitas usaha yang kita miliki. Jadi greget juga. Jadi manfaatkanlah pelaku usaha jangan tertinggal dibanding usaha yang lebih dulu memiliki legalitas dan siap berkembang. Jadi miliki, selain itu banyak peluang usaha dan kerjasama yang saat ini mensyaratkan legalitas sejak awal, sehingga semakin cepat memiliki legalitas, semakin besar peluang yang diperoleh untuk akses usaha yang lebih luas. Terima kasih loh. Kita jadi mungkin jadi lebih tahu ya secara luas, apalagi terutama buat kamu yang tadi juga beberapa yang nanya, Kak Ujang, Kak Angga, terima kasih sudah bertanya. Kalau misalnya hari ini nggak ada Ibu Hemawati, mungkin kita nggak tahu secara jelas juga ya anak urban bahwa udah ada peralihan layanan ya dimana sudah masuk ke sistem baru. Kalau dulu mungkin di websitenya ada ahu.go.id, sekarang sudah ada layanan.ahu.go.id. Betul ya Bu ya? Secara resmi. Sekali. Terakhir deh, sambil ini penasaran sih Bu, di luar opini kita hari ini, kalau misalnya dari Ibu Hema, Bu, tanggapan kenaikan plastik dong Bu. Tanggapan kenaikan plastik kan ini untuk UMKM juga ya. Kalau dari Ibu seperti apa?
Kenaikan Iya, kalau untuk kenaikan UMKM harga plastik ya Bu ya. Ya, kalau untuk UMKM dulu ya, Iya. kami juga berharap supaya pelaku UMKM tetap konsisten dalam berusaha untuk sebagai motor pergerak ekonomi Iya. nasional. Dan kalau untuk tanggapan plastik itu susah juga ya Mbak ya. Karena kan kita masih membahas UMKM ya Bu Iya, ya. iya, Intinya gitu. mungkin tetap semangat ya Bu. Ya, tetap semangat, semangat. sebagai motor penggerak ekonomi Ya. untuk khususnya di Jawa Barat. Nah itu dia anak kurban Ibu Hemawati, terima kasih. Dan pastinya anak kurban Ibu Hemawati BR Pandia AMDS HMM ini selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum, luar biasa. Ini Ibu ini dari kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, bahwa tadi ya anak kurban ada peralihan layanan perseroan perorangan terutama ya masuk ke sistem baru dari ahu.go.id sekarang jadi layanan.ahu.go.id. Jadi kalau misalnya kamu berani bikin usaha, modalnya ada, yuk kita daftarin legalitasnya secara resmi. Jadi ya Ibu Hema juga kan cuyah ya tiap hari nggak pusing gitu mikirin ada aja badan usaha yang ternyata legalitasnya belum resmi ya Bu ya. Betul sekali. Oke anak kurban, jadi kemana-mana, sore-sore masih nemenin kamu pastinya sampai jam 7 malam nanti. Jangan lupa tonton kita secara visual juga di www.urban1003fm.com. Ibu Hema sehat selalu. Iya, Semoga kita kasih. ketemu lagi ya Bu ya. Iya, Terima kasih buat baik. kamu yang nonton di www.urban1003fm.com. So, make sure kamu jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi di sore-sore. Urban Radio.